Halo investor santai, di video kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana caranya saya bisa pensiun di saham. Karena memang di minggu kemarin ya kita mengadakan workshop master training selama 2 hari di Jakarta, di mana rata-rata pesertanya adalah mereka-mereka yang sudah mature, dalam artian mereka masih produktif, masih ngantor, masih punya bisnis, tapi di sisi lain mereka ingin pensiun di saham. Nah, di video kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana caranya kita bisa pensiun dari saham. Maka pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Bicara mengenai pensiun di saham, sebenarnya hitung-hitungannya sangat simpel. Ya, berapa jumlah nominal uang yang kita ambil setiap tahun atau berapa persentase uang yang kita ambil setiap tahun itu sebenarnya sangat simpel. PR terpenting kita adalah bagaimana kinerja portofolio kita selalu tumbuh konsisten. Itu dulu. Ya, bagaimana harta kita dalam portofolio saham kita setiap tahun selalu tumbuh. Ketika portofolio saham kita sudah tumbuh secara konsisten, nah disitulah PR terbesar kita sudah dikerjakan. Ya, dalam artian kita tinggal hitung-hitung saja nih kira-kira berapa banyak uang yang akan kita ambil setiap tahunnya. Nah, The Investor sendiri memiliki tagline tumbuh dengan tenang. Ya, jadi ada kata-kata dengan tenangnya. Kenapa? Karena menurut saya investasi yang baik adalah investasi yang memberikan ketenangan. Jadi kalau misalkan kita membeli saham, kita setiap hari selalu panik, setiap hari selalu bertanya-tanya kenapa saham saya turun, kenapa saham saya naik bahkan ya. Kenapa bandar akumulasi, kenapa bandar distribusi, suku bunga naik, dan sebagainya. Yang membuat kita belum tenang berarti ada yang salah dengan cara pengelolaan portofolio kita. Jadi sebenarnya tumbuh dengan tenang itu seperti apa sih? Tumbuh dengan tenang adalah ketika kita membeli saham, buy and hold saja. Ya, jadi beli, simpan saja, kemudian kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Misalkan kita masih ngantor atau kita ngurusin bisnis konvensional kita, dan market bisa kita tinggalkan, dan dalam jangka panjang, portofolio kita yang kita tinggalkan market ini selalu bertumbuh. Nah, itulah kunci tumbuh dengan tenang. Lalu bagaimana tipsnya supaya kita bisa tumbuh dengan tenang? Kuncinya, salah satu kuncinya adalah kita memiliki target yang masuk akal. Target yang tidak muluk-muluk. Saya selalu mentargetkan bahwa portofolio saya kinerjanya hanya selalu di atas market, itu saja. Sepanjang portofolio saya kinerjanya selalu di atas market, plus 10% ya, jadi target saya hanyalah IHSG plus 10%. Dalam jangka panjang itu hasilnya tetap sangat bagus. Dan ketika saya ya atau portofolio saya kenaikannya lebih dari IHSG plus 10%, itu saya anggap sebagai bonus. Dan ini berikut saya sharingkan kinerja portofolio kami ya, portofolio The Investor atau portofolio saya sendiri sepanjang tahun 2023 dan secara historis sejak tahun 2020 kemarin. Ini adalah kinerja portofolio saya di tahun 2023 ya. Jadi tahun ini, dan ini adalah perhitungan secara year to date-nya. Jadi dari awal tahun sampai sekarang. Dan ini saya hitung sejak tanggal 11 Agustus 2023, di mana secara bulanannya memang untuk di awal-awal biasanya sih kita belum beat the market ya. Karena memang kita membeli saham-saham under value yang belum dilirik market. Baru biasanya ketika di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun, baru di situ akan terasa dampaknya ya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, portofolio saya sejak awal tahun itu baru naik, kerasa naiknya di bulan Mei ya. Jadi sejak bulan Januari sampai bulan April kinerja portofolio saya nggak kemana-mana, alias saham-saham under value saya memang belum diapresiasi market. Baru bulan Mei ada kenaikan. Dan biasanya ketika terjadi kenaikan harga saham di saham-saham tertentu, disitulah biasanya trennya masuk atau dalam artian momentumnya mulai jalan. Akhirnya di bulan Mei, Juni sampai Juli kinerja portofolio saya naik. Per 11 Agustus 2023 kinerja portofolio saya secara keseluruhan naik 33,6% ya, dibandingkan IHSG yang per tanggal 11 Agustus kemarin masih naik 0,42%, ataupun LQ45 yang baru naik sekitar 2,89% ya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa kinerja portofolio saya di atas market 30%. Kemudian kita juga bisa melihat ya histori dari kinerja portofolio saya, di mana ketika market terjadi crash ya, biasanya kinerja portofolio kita pun juga akan turun. Tahun 2020 kemarin di bulan Maret IHSG turun lebih dari 30%, dan di situ saya merasakan kinerja portofolio saya jatuh 50%.
Tapi saya bersyukur karena saya memang memilih saham-saham undervalue di akhir tahun 2020-nya. Kinerja portofolio saya BEP, ya alias tidak kemana-mana, hanya naik sekitar 2%, tapi dibandingkan IHSG yang minus 5% dan indeks LQ45 yang minus 7%, itu pun masih sangat bagus ya. Dalam artian, saya tetap kinerjanya tetap di atas market. Dan ketika market normal, biasanya disitulah saham-saham kita pun yang kita hold atau kita beli saat undervalue, di situ akan terjadi momentum atau akan meledak ya. Akhirnya di tahun 2021, kinerja portofolio saya naik 34,6%, tahun 2022 naik 24%, dan per tanggal 11 Agustus 2023 kinerja portofolio saya naik 33% ya dibandingkan IHSG maupun indeks LQ45. Dan ini adalah kinerja portofolio saya dari tahun 2020 sampai posisi 11 Agustus 2023, di mana akhirnya portofolio saya naik 115% secara keseluruhan dalam jangka waktu kurang lebih 3,5 tahun ya. 3,5 tahun naik di atas 100% dibandingkan IHSG yang dalam 3,5 tahun hanya naik 9%. Oke, itu tadi yang pertama ya, mengenai mindset bahwa kinerja portofolio yang baik itu adalah hanyalah mengalahkan market ya, atau IHSG plus 10%, itu target saya. Nah sekarang nomor 2 ya, tips nomor 2 yang menurut saya ini juga sangat penting, yaitu kita memiliki mindset bahwa portofolio saham saya itu adalah bisnis kedua saya. Jadi dalam kita menyusun portofolio saham, kita harus memiliki mindset bahwa ketika saya membeli saham untuk menyusun ke dalam sebuah portofolio, maka itu adalah bisnis saya, bisnis kedua saya. Bisnis kedua saya setelah saya ngantor, bisnis kedua saya setelah saya mengurus bisnis konvensional saya. Dengan kita memiliki mindset seperti itu, maka kita akan bertanggung jawab atas portofolio kita sendiri. Tidak tergantung orang lain, tidak tergantung saya, tidak tergantung coach-coach yang lain, mentor-mentor yang lain. Semua tanggung jawab keberhasilan portofolio ada di tangan sendiri. Itulah yang saya terapkan terhadap portofolio saya. Kenapa akhirnya portofolio saya selalu bisa naik? Karena saya menganggap bahwa portofolio saham saya adalah bisnis kedua saya. Jadi tidak ada istilah main saham, itu tidak ada. Ya, istilah siapa tahu dapat cuan beggar di saham itu tidak ada. Ya, iseng-iseng berhadiah di saham itu tidak ada. Ya, mindset saya benar-benar adalah saya menyusun sebuah bisnis, saya membangun sebuah bisnis dengan menyusun portofolio saham. Oke, setelah itu terlaksana semua ya, dalam artian portofolio kita sudah tumbuh dengan konsisten, kita selalu bisa mengalahkan market setiap tahunnya, kita sudah memiliki mindset yang benar. Terus hitung-hitungannya gimana nih supaya kita bisa pensiun di saham? Sekali lagi sebenarnya hitung-hitungannya sangat sederhana teman-teman ya. Misalkan ya, kita anggap misalkan kita hitung kebutuhan sehari-hari kita selama 1 bulan. Anggap saja ya, mungkin saya seorang bapak rumah tangga dengan 2 orang anak tinggal di Jogja, kebutuhan kira-kira 15 juta setiap bulan itu sudah cukup. Ya, jadi di sini kita harus hitung pengeluaran bulanan kita. 15 juta, katakanlah 15 juta per bulan. Berarti ketika kebutuhan saya adalah 15 juta per bulan, saya kalikan dalam jangka waktu 12 bulan ya, artinya 1 tahun. Berarti kira-kira kebutuhan saya selama 1 tahun itu kurang lebih 180 juta rupiah per tahun. Dan tentu saja kebutuhan ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, termasuk dalam hal nanti terjadi kenaikan inflasi, dalam artian setiap tahun biaya semua naik ya, biaya sekolah naik dan sebagainya. Nah, itu kita sesuaikan. Tapi yang penting adalah kita hitung dulu kebutuhan kita setahun. Sekali lagi setahun ya, bukan sebulan. Setahun 180 juta, anggap saja ada biaya lain-lain kurang lebih saya harus prepare 250 juta per tahun. Maka angka 250 juta inilah yang nantinya akan saya ambil dari hasil investasi saya selama setahun ya. Jadi mengambil hasil investasi kita itu adalah tahunan ya, bukan bulanan. Kalau setiap bulan tidak bisa, tapi harus tahunan. Ya, misalkan akhir bulan Desember kita ambil untuk kebutuhan selama setahun ke depan seperti itu. Nah, berarti berapa kelolaan portofolio saya yang harus saya miliki? Teman-teman bisa lihat tadi ya, bahwa dalam hal market normal,
kemungkinan besar kenaikan portofolio 20% itu sangat mungkin terjadi ya, tapi memang sekali lagi harus kita sesuaikan ya, terutama bagi kita yang belum konsisten untuk beat the market. Nah, ini harus kita sesuaikan. Tapi kita bisa anggap bahwa ketika market normal tidak terjadi market crash, kenaikan 20% itu sangat mungkin terjadi. Memang untuk hal ketika market crash di tahun tersebut, ya kenaikan 20% sangat susah ya. Tapi kalau market normal 20% itu sangat mungkin terjadi. Berarti kira-kira berapa kelolaan yang saya butuhkan untuk saya bisa passive income dengan biaya kebutuhan 250 juta per tahun? Ya jawabannya adalah 2 miliar. Ketika kelolaan portofolio saya sebanyak 2 miliar rupiah dengan saya memperoleh kenaikan portofolio 20%, artinya saya menghasilkan return 400 juta rupiah setiap tahun. 400 juta rupiah ini ya tinggal saya ambil 250 jutanya, sisanya kita gulung lagi ke dalam portofolio kita. Dengan adanya sisa yang masih kita gulung di dalam portofolio kita, itulah yang nanti akan membuat portofolio kita secara nilai akan terus berkembang ya, secara compounding atau secara bola salju. Dalam artian ada sebagian return investasi kita yang kita gulung di saham, yang kita gulung dalam instrumen investasi kita. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana caranya saya dapat 2 miliar pertama saya? Itu kan pertanyaannya. Jawaban saya memang mau nggak mau untuk mencapai 2 miliar pertama ini kita harus menabung. Ya, jadi kalau Anda tanya ke saya bagaimana saya punya uang 100 juta ini menjadi 2 miliar di saham tanpa harus menabung, jawabannya sangat-sangat susah. Karena dari 100 juta ke 2 miliar artinya kenaikan portofolionya harus 2000%. Sedangkan tadi saya sendiri hanya naik 100% dalam jangka waktu 3,5 tahun. Ya, jadi mau nggak mau sekali lagi ke 2 miliarnya harus menabung. Apakah bisa dengan gaji UMR? Jawabannya sangat-sangat bisa. Anggap saja misalkan kita tinggal di Jakarta dengan UMR katakanlah 5 juta per bulan. Kalau saya mengatakan kita memiliki gaji UMR atau katakanlah gaji 5 juta per bulan, ya saya akan paksakan untuk menabung paling tidak 20%. Ya, jadi 20% minimal dari semua penghasilan saya yang saya terima harus saya tabung. Kalau saya selain 20% ditabung, 10%-nya untuk sedekah ya. Karena saya percaya dengan banyaknya kita melakukan sedekah, tabungan kita akan makin banyak. Yaitu kepercayaan saya, keyakinan saya. Teman-teman juga bisa praktekannya. Kemudian 10% sedekah, 20% tabungan, sisanya baru kita pakai konsumsi termasuk untuk cicilan-cicilan dan sebagainya. Ya, sesimpel itu. Dan yang terpenting ketika kita sudah melakukan itu semua, kita juga harus berpikir bagaimana caranya kita menaikkan income kita. Bagaimana gaji kita yang 5 juta sebulan harus naik menjadi 7 juta per bulan, harus naik menjadi 10 juta per bulan. Ya, kita bisa melakukan dua hal. Kita punyain pekerjaan sampingan ya atau side job yang dimana ini bisa menambah penghasilan kita, atau yang kedua kita ganti pekerjaan yang menghasilkan laba atau menghasilkan gaji yang lebih tinggi dari gaji kita sekarang. Nah, ketika kita sudah berhasil menaikkan income kita, yang dilakukan selanjutnya adalah kita selalu menahan lifestyle kita supaya tetap. Ya, dalam artian ketika gaji kita naik, tabungan kita harus lebih banyak dan konsumsi kita bisa kita tekan. Misalkan kita mampu hidup sebulan hanya sekitar 3 juta per bulan. Misalkan ya, sekali lagi ini misalkan ya. Ini terutama buat teman-teman yang masih single, belum berkeluarga, itu harusnya 3 juta atau bahkan 2 juta per bulan itu harusnya cukup. Sisanya masukin tabungan. Dalam artian misalkan gaji kita 5 juta, 1 juta ditabung, 500 ribu untuk sedekah, sisanya untuk konsumsi. Begitu gaji kita naik menjadi 10 juta, harapannya adalah konsumsinya tetap 3,5 juta saja. Yang 6,5 juta masuk ke sedekah dan juga nabung. Ya, dan seiring berjalannya waktu kita nabung terus, selama kita produktif kita nabung terus, lama-lama saya yakin deh 2 miliar itu cepat kita dapatkan. Dan tentu saja ketika kita bicara mengenai instrumen investasi ya, untuk awal-awal jangan semua taruh di saham ya. Karena kalau misalkan kita belum terbiasa dengan yang namanya market koreksi, itu nanti akan mudah membuat kita panik ya. Pelajari lebih lanjut, kita belajar terus sampai kita akhirnya terbiasa dengan volatilitas market setiap hari. Di situ bisa kita tambah terus ya. Saya sendiri sekarang porsinya adalah 80% lebih itu di saham, sisanya di reksadana pendapatan tetap.
Dan tentu saja untuk mempercepat kelolaan kita menuju ke 2 miliar rupiah, kita juga pasti akan pilih saham-saham yang punya potensi naik multi-bagger ya. Dan dimana disitulah setiap bulan di program Value Investing Mastery kita akan membahas saham-saham yang punya potensi untuk naik multi-bagger. Bulan Agustus webinarnya ada di tanggal 25 dan 26 Agustus nanti ya. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan untuk mengikuti webinar minggu depan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu di webinar minggu depan dan salam Passive Income.